mengambil saat teduh, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Biarlah Engkau mengasihi, Kau jadikan biji mata seperti Bapa sayang anaknya. Kita yakin dan percaya bahwa kita sekali lagi sungguh kasih sayangmu, sungguh pelitamu, tak kuasa dari syukur seperti Bapa sayang anaknya. Biarlah Engkau mengasihi, Kau jadikan biji mata ada padamu.
hanya Kau Yesus, percaya Kaulah harapan kami, harapan dalam kita. Saya serahkan kepada pembicara malam hari ini. Sebentar dulu ya, soalnya lagi error. Oke. Kalau begitu saya akan pimpin kita dalam doa ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sebab Engkau sungguh baik bagi kami dan melayakkan kami untuk dapat berkumpul pada malam hari ini lewat Zoom pada malam hari ini untuk beribadah. Tuhan Yesus, biarlah setiap peribadahan kami pada malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami pada malam hari ini, supaya setiap hati kami benar-benar dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Berkati setiap rangkaian ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik dan apapun yang kami pakai pada saat ini, semuanya boleh kami gunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman masih semangat? Sepertinya nggak ada sukacita ini, karena saya tidak melihat wajah teman-teman semua. Bisa dibuka semua kameranya, supaya saya lihat senyuman-senyuman manis teman-teman. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membuka kameranya dan teman-teman juga yang belum sempat membuka kameranya. Kita akan memuji Tuhan. Kita teman-teman, sekarang kita mau
siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan Ebenezer. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah Tuhan pasti menolong. Sekarang saya mau serahkan kepada pembicaranya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Kedengar. Pastikan dulu. Oke, siap. Oke, baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang berkuasa atas segalanya, yang kudus dan yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang baik dan yang tak pernah terbatas menyertai hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami, anak-anak-Mu mau menyerahkan hati kami, rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mohon pimpin Roh Kudus daripada Engkau Tuhan, agar apa yang telah kami baca, kami renungkan pada malam hari ini ya Tuhan, benar-benar tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan, hingga firman-Mu Tuhan boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami lepas pribadi ya Bapa. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan media yang telah kami pakai pada malam hari ini Tuhan, mulai dari jaringan Tuhan. Media yang telah kami pakai baik itu laptop maupun HP Bapa, mohon pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan jaringan Tuhan, dari segala hambatan ya Bapa. Dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga firman pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh berkata-kata dengan baik Tuhan, sehingga dapat dimengerti Tuhan. Sehingga kami boleh memahami, hingga sampai saat ini kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Segala keterbatasan Bapa, kekurangan biarlah kasih karunia Tuhan, Roh Kudus Tuhan, memberikan hikmat bagi kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami serahkan ini dari awal tengah sampai akhir Tuhan. Kau sertai Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sama kita salam. Salam, salam. Yes. Di nama Tuhan. Sebenarnya saya ini sedang dalam gangguan media. Laptop saya ini sedang macet. Jadi mohon maklum ya, soalnya tadi pas UL serahkan ya cepat sekali gitu. Jadi nggak ada penyuluhan gitu, nggak ada lagu sukacita. Jadi ya harus ada itu sepertinya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mendalami kegiatan ibadah kita pada malam hari ini dan waktu yang begitu luar biasa Tuhan berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, baru kali ini
baru ini juga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya dari kemarin ketua untuk informasikan kepada saya bahwa kita mulai dari pengurus, namun karena banyak kesibukan, ya puji Tuhan saya tolak dulu, bilang mungkin cari yang lain dulu, mungkin nanti ada saatnya saya sampaikan kemarin. Ya puji Tuhan kemarin saya ingat bilang sama pengurus sekretaris kita bilang nanti kalau belum ada yang belum dapat yang khotbah biar nanti saya gantikan untuk. Jadi teman-teman terima kasih sekali juga buat yang hadir, para teman-teman baik dari setiap komsel New Generation yang telah dibentuk. Terima kasih banget dan juga para hambanya luar biasa yang telah memberikan waktu yang begitu sedikit untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam renungan kita, teman-teman. Sebenarnya ini bukan khotbah sih, cuman kita saling sharing-sharing saja, dan apa yang saya dapatkan saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Nah, untuk itu teman-teman, saat ini kita akan membuka kitab kita yang sama sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini, yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-temanku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tentunya teman-teman bisa lihat seperti apa tema kita pada malam hari ini yang sudah saya cantumkan di flyer. Teman-teman bisa lihat bahwa tema kita sebagai topik kita pada malam hari ini adalah pencerahan untuk masa depan. Jadi kalau saya renungkan secara pribadi bahwa seperti apa sih perencanaan untuk masa depan kita itu. Tentunya teman-teman kalau boleh saya tahu sih, kalau boleh saya tanya, apakah teman-teman tahu nggak seperti apa masa depan teman-teman itu? Apakah indah atau apakah berwarna-warni segala macam? Apakah apa yang teman-teman angan-angan selama ini akan tercapai benar? Seperti apa teman-teman masa depan teman-teman itu pengen, apakah kaya atau apa segala macam? Ya tentu teman-teman bisa menjawab dalam hati bahwa oh iya saya tidak tahu seperti apa masa depan. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita dalam arti bahwa masa depan yang kita hadapi, masa pencerahan masa depan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mengapa saya ambil ayat atau dasar renungan kita pada malam hari yang terletak di dalam kitab Yohanes pasal 3 ini? Karena saya melihat bahwa sebagian juga kita anak-anak Tuhan ini kelihatannya melakukan dan pengen seperti apa sih sebenarnya hidup ini di dalam dunia ini. Yang pertama teman, kalau saya pribadi secara pribadi kalau saya renungkan bahwa setiap saya membaca firman Tuhan ini, yang terbenak dalam pikiran saya itu adalah hubungan intim dengan Tuhan, ya. Hubungan inti dengan Tuhan seperti apa? Sepertinya dalam kehidupan saya secara pribadi, atau kalau saya lihat teman-teman lain juga, orang-orang lain sekitar kita, ya sebenarnya kelihatan tidak permanen, ya. Tidak permanen karena kalau kita dilihat dari sudut pandang bahwa orang yang dulunya percaya dan yang sekarang masih percaya dan yang baru percaya juga, kerjanya untuk apa? Untuk diubah-ubahkan, ya, untuk diubah-ubahkan yang dulunya sudah diubahkan dan sekarang diubahkan lagi. Nah, itu kerjanya kita, kerjanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan terus mengubah-ubah kita? Kalau kita melihat sejarah-sejarah atau hal yang begitu membentuk komitmen kita dari
atau karakter kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu, kalau kita melihat dari sisi Israel, mereka itu tidak pernah berhenti untuk ini diubahkan terus oleh Tuhan. Siapa yang mengubahkan mereka? Adalah sesama manusia yang telah dipimpin oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mereka. Nah, demikian juga kalau kita saat ini. Kerja untuk diubahkan terus artinya bahwa tidak ada hal yang berhenti. Artinya bahwa tidak ada istilah kalau kita sudah benar, kalau kita sudah baik di hadapan Tuhan, kita tidak perlu datang kepada Tuhan, kita tidak perlu berhubungan intim dengan Tuhan. Itulah tujuannya Tuhan, mengapa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Karena ketika kita hidup dalam dunia, tentunya hidup di dalam dunia yang fana. Hidup di dalam dunia yang penuh tantangan. Penuh dengan banyak segala persoalan yang tidak kita sangka bahwa hidup kita seperti apa. Apakah Tuhan bosan dengan cara hidup kita seperti itu? Tentu Tuhan itu tidak pernah bosan ya. Dengan hidup kita yang begitu terus menerus. Nah, kitalah yang harus sadar ya. Kita harus sadar seperti apa sih dengan diri kita yang mestinya disyukuri ya. Dengan tanda kutip bahwa tubuh yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan kita itu kita harus berikan kepadanya. Kita harus jadikan sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Ya. Kita harus menyenangkan Tuhan juga. Kalau kita melihat sisi dari ayat yang telah baca tadi bahwa dia berkata di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini